Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tip dan trik juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu menentukan data yang sama bagian kedua. Oke. Materi soalnya adalah sebagai berikut. Buat formula pada kolom output E dengan kondisi pengisian adalah sebagai berikut di sini. Kolom kosong tidak dihitung. Ini kolom kosongnya. Semua nilai pada setiap sel. Q1, Q2, 3, 4. Posisi acak bebas, terisinya di mana saja haruslah sama. Jadi isinya harus sama, ini minimal 3 angka yang sama. Kemudian pengisian formula tanpa kolom bantu. Di pertemuan sebelumnya kita menggunakan cara pembandingan AND dan OR. Nah, di pertemuan kali ini kita mencari cara alternatif lainnya. Seperti apa? Oke, cara penyelesaian soal yang kedua, kita menggunakan acuan data terbanyak. Maksudnya data terbanyak itu adalah data yang muncul paling sering di sini. Sebagai contoh, di sini ada angka 100, 120, 120 juga. Secara kasat mata yang bisa kita lihat, data yang paling sering muncul di sini itu adalah 120. Nah, demikian juga cara inilah yang akan kita coba jelaskan. Jadi, alurnya seperti apa? Nah, alurnya adalah pertama kita harus menghitung jumlah sel yang terisi. Jumlah sel yang terisi harus kita hitung. Ada berapa dia? 1, 2, 3. Oke. Caranya seperti biasa, untuk menghitung jumlah sel, kita menggunakan fungsi count di sini. Count sel awal sampai dengan sel akhir. Sel awal ini sampai dengan sel akhir ini. Ketika kita jalankan, maka di sini akan terlihat ada sel yang kosong, itu tidak dihitung. Berarti jumlahnya adalah 3. Kemudian cara yang kedua, langkah yang kedua, pastikan jumlah sel yang terisi minimal 3. Kalau kita lihat di sini, yang sel yang terisi itu memang sudah 3, berarti ini sudah terpenuhi. Tinggal kita bandingkan saja. Pembandingnya menggunakan fungsi yang ini kita ambil, kita bandingkan dengan lebih besar sama dengan 3. Harusnya nilainya adalah true, karena ini 3 lebih besar sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari nilai data yang paling banyak muncul di sel yang terisi. Atau di sini namanya modus ya. Dalam istilah matematika kita pernah mendengar min, median, modus. Nah, untuk modus itu berarti kita mencari data dengan frekuensi yang paling banyak muncul. Oke, untuk fungsi modus di sini itu di Excel itu dia ada 2, yaitu mod dan mod single. Mod itu bawaan yang lama dan mod single adalah sebagai pengganti dari fungsi mod di sini, di mana parameternya bisa lebih banyak yang di handle di sini, ditangani. Oke, kemudian nah fungsinya, formulanya kita bisa menggunakan mod single sel awal sampai dengan sel akhir. Karena kita mencari data yang paling banyak, berarti kalau dijalankan di sini, maka yang muncul itu adalah, nah kita bisa lihat di situ, untuk angka 100 yang muncul 1, angka 120 yang muncul 2, maka yang keluar di sini adalah 120. Oke, langkah ketiga, sekarang langkah keempat, hitung berapa banyaknya nilai modus dari sel yang terisi. Nah, kita bisa lihat di sini, kita sudah tahu yang paling banyak itu 120. Nah, banyaknya berapa? Kalau di sini sudah kelihatan 2 nih. Nah, caranya menghitung banyaknya yang di Excel itu seperti apa? Ya, kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah count if, sel awal sampai dengan sel akhir,
Yang difilter adalah nilai modusnya. Yang kita filter itu adalah yang nilai 120. Nah, modus itu seperti apa diambilnya? Nah, ini dia formulanya. Berarti ini harus digabung. Kalau digabung, nanti seperti ini. Count if sel awal sampai dengan sel akhir, kemudian mod single sel awal sampai dengan sel akhir. Seperti itu. Oke, kalau dijalankan adalah 2. Count if-nya berarti banyaknya di sini 2. Jadi untuk mencari data di filter itu menghitung banyaknya data berdasarkan yang kita filter, maka itu menggunakan count if. Kemudian berikutnya adalah pastikan jumlah pada poin 1 sama dengan jumlah pada poin 4. Poin 1 itu jumlahnya 3, data yang terisi 3, dan juga nilai modusnya harusnya jumlahnya juga 3. Jadi ini harusnya yang ini nih 120. Jadi ini sama nih secara logikanya. Jadi karena ini tidak sama, ini ada yang tidak sama. Ini hanya 2. Jadi kalau 2 dibandingkan dengan 3 itu tidak sama, berarti itu false. Ini tidak terpenuhi seharusnya. Tapi ini kita akan menerapkan logikanya seperti itu. Nah, untuk case ini itu sebenarnya sudah tercover. Cuman ada satu yang belum tercover, yaitu adalah kita harus membandingkan ini dia nih. Count-nya lebih besar dengan 3, berarti nomor 2 yang ini itu harus kita gabung. Nah, maka ini pastikan jumlah sama dengan jumlah 3. Oke nih, ini saya ulang dulu. Di sini count ini adalah mencari banyaknya yang ini nih, yang modus. Kemudian harus sama dengan count 3. Nah, ini satu case nih. Oke. Kemudian untuk yang kedua harus kita gabungkan dengan validasi yang nomor 2. Jadi yang ini kita gabung dengan validasi yang ini. Maksudnya apa? Jadi banyaknya ini harus sama. Kemudian yang terisi juga harus 3. Gitu. Nah, kalau kita gabung hasilnya adalah sebagai berikut. And count sel awal sampai dengan sel akhir lebih besar sama dengan 3, count if sel awal sampai dengan sel akhir itu yang difilter adalah nilai modusnya yaitu 120. Nah, tadi jumlahnya 2, count ini 3, count 3 lebih besar sama dengan 3, oke, true. Count if itu hasilnya 2 sama dengan ini count tadi ini 3. Ini false, berarti ini ketika ada ketemu n, harusnya true dengan false itu hasilnya false. Oke, seperti itu. Nah, kita coba lihat secara detail. Langsung kita buka Microsoft Excel-nya. Oke, di sini caranya adalah kita buat cara yang kedua. Nah, di sini tadi kita harus membandingkan menghitung data itu menghitung data dulu yang terisi itu ada berapa. Kita bisa menggunakan yaitu sama dengan count seperti ini. Nah, ini 3. Kemudian di sini kita coba menggunakan fungsi mod untuk mendapatkan banyaknya data yang paling sering muncul. Nah, kita bisa menggunakan single di sini. Oke, kita blok, kita enter seperti ini. Nah, ini 30.000. Nah, dari 30.000 nih kita coba hitung banyaknya yang paling sering muncul itu berapa. Kita menggunakan count if. Count if dari sini koma. Nah, ini dia. Hasilnya adalah 2.
Nah, tinggal kita bandingkan count ini dengan count ini. Maka yang ini kita ambil. Oke, sekarang kita pindahkan di sini, kita bandingkan. Yaitu sama dengan ini dia, false. Tapi kalau kita kopikan di sini, kita lihat di sini. Nah, di sini ada true. Nah, di sini true, padahal harusnya false. Kenapa? Nah, di sini kan yang terisi ini dia sama, ini kosong, ini kosong. Karena ada satu syarat lagi yang belum terpenuhi, yaitu minimal minimal 3. Oke. Berarti yang seperti tadi yang kita jelaskan, kita menggunakan N seperti ini, yaitu banyaknya data ini yang tidak kosong itu lebih besar sama dengan 3. Oke, seperti ini. Maaf, kita coba ulang lagi. Count. Oke, yang ini. Oke, koma. Nah, tinggal kita jalankan ini, kita enter. Oke, kalau kita kopikan, kita pindahkan. Nah, seperti ini. True, true, true. Oh, maaf, yang ini saya kurang. Ini lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3. Oke. Nah, ini false nih. Oke, kita cut, kita pindahkan ke sini. Nah, fungsi mod titik single kita juga bisa mengganti dengan mod saja di sini. Kita bisa ganti seperti ini. Oke, hasilnya sama saja. Oke, false true, false true, false false true. Nah, seperti itu. Nah, itu kita menggunakan fungsi if. Mari kita cek cara pertama yang kita bahas kemarin dengan cara yang kedua. Nah, cara yang pertama itu panjang. Untuk formulanya tertulis panjang di sini dan tidak praktis ya. Sementara yang di sini cara yang kedua tuh lebih ringkas dan lebih praktis dan juga lebih fleksibel nantinya. Nah, seperti itu. Jadi ini cara yang kedua lebih disarankan ketimbang menggunakan cara pertama. Oke. Oke, sebagai penutup, pada kuis kali ini itu sebanyak alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, beberapa hal yang pernah kita bahas kemarin dan akan kita ulangi lagi di sini. Ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Oke. Nah, cara yang pertama yaitu pengkondisian umum and then or sudah kita lakukan pertemuan kemarin. Dan tadi kita lihat bahwa penulisannya cukup panjang dan juga kurang praktis ya. Kemudian cara yang kedua mencari data terbanyak yaitu modus, lebih ringkas dan juga lebih praktis. Nah, apakah nanti kita bisa melihat cara yang lainnya itu lebih ringkas lagi atau lebih praktis lagi atau sama saja? Nah, kita akan bahas nantinya. Nah, rencana kedepannya insya Allah kita akan mencari alternatif berikutnya mencari data unik. Hanya untuk data unik ini, Microsoft yang support untuk fungsinya adalah menggunakan Microsoft Excel 2001 ke atas. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, kritik, dan saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share ke teman-teman.
agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.